Jumpa. Jumpa lagi, Kisanak. Demonstrasi buruh terjadi di beberapa kota di Indonesia. Di Bandung, Jawa Barat, suasana demonstrasi berlangsung ricuh. Demonstrasi itu sendiri sebagai respon dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR beberapa waktu lalu. Ini menandakan DPR tidak tidur seperti biasanya. Memang Kisanak, jika diperhatikan, narasi yang disampaikan pemerintah tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Artinya Kisanak, yang banyak diperhatikan adalah kaum pengangguran agar mereka mudah mendapat pekerjaan. Mungkin karena itu juga Kisanak membuat para pekerja atau kaum buruh menjadi iri. Karena itulah serikat buruh menyerukan mogok kerja agar mereka bisa menikmati jadi pengangguran sementara. Tetapi Kisanak, benarkah pengangguran membuat kaum buruh iri sehingga mereka memprotes besar-besaran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut? Rasa iri itu mungkin dipengaruhi oleh lagu Kus Plus, Hati Senang Walaupun Tak Punya Uang. Oho, oho. Sementara para pekerja yang mendapat gaji setiap bulan, rupanya tidak gampang senang hatinya. Hal ini dibuktikan dengan seringnya mereka melakukan demonstrasi menuntut perbaikan kesejahteraan. Itu menandakan hatinya belum senang seperti pengangguran. Sementara Kisanak, kaum pengangguran tidak pernah melakukan demo untuk menuntut peningkatan gaji agar mereka lebih sejahtera. Kisanak yang budiman, kaum pengangguran memang sering membuat iri para pekerja dan buruh. Mereka bisa bangun jam berapapun tanpa harus khawatir dimarahi atasannya. Kaum pengangguran juga bisa cuti sepanjang tahun, sepanjang waktu tanpa perlu meminta izin kepada siapapun. Bagi kaum pengangguran, setiap hari adalah holiday. Sementara bagi pekerja, setiap hari adalah Monday. Kisanak, sedangkan bagi orang yang bekerja di pabrik dan perkantoran, mereka hanya punya jatah cuti 12 hari dalam setahun. Jatah cuti itu harus diajukan dulu untuk meminta persetujuan atasannya. Jikapun ada cuti tambahan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, paling saat pekerja wanita hamil, saat lebaran, pernikahan, musibah, dan lain-lain. Cuti tidak diberikan kepada para pekerja pria yang hamil. Yang paling membuat iri buruh bisa terkena pemutusan hubungan kerja Kisanak. Apalagi jika ekonomi sedang merosot dan perusahaan mengalami kerugian. Sementara kaum pengangguran tidak mungkin terkena PHK sepanjang hidupnya. Bayangkan Kisanak, buruh yang sudah capek-capek kerja masih ada resiko di PHK. Sementara pengangguran yang tidak pernah kerja, tidak ada yang berani melakukan PHK terhadap dirinya. Meskipun untuk mem-PHK buruh, menurut Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, perusahaan tetap harus mengeluarkan pesangon dengan hitung-hitungan yang agak ribet. Pesangon bukan hanya diberikan kepada buruh tetap yang terkena PHK saja, tetapi buruh kontrak yang habis kontraknya juga berhak mendapatkan pesangon menurut undang-undang tersebut. Sementara kaum pengangguran baik tetap maupun sementara tidak akan mendapatkan pesangon. Kisanak, dengan adanya pesangon itu, apakah kaum pengangguran iri dengan kaum buruh? Ternyata tidak. Para pengangguran santai saja. Mereka tidak merasa perlu bergabung dan membuat sebuah organisasi yang bernama Federasi Serikat Pengangguran Seluruh Indonesia. Pada dunia buruh, serikat itu diketuai oleh orang yang rumahnya jauh lebih mewah dari pemilik pabrik beberapa biji. Yang paling membedakan kaum pengangguran dan buruh adalah sikap egaliternya Kisanak.
Kaum pengangguran kapanpun akan menerima buruh yang ingin bergabung jadi pengangguran. Sebaliknya, kaum buruh justru sering menjegal apabila ada pengangguran yang mau bergabung dengan mereka dengan mendapatkan pekerjaan. Buktinya Kisanak, ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, para pekerja dan kaum buruh malah protes. Sebab sekali lagi, undang-undang ini memang ditargetkan untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya agar kaum pengangguran mendapat pekerjaan lebih mudah. Sementara itu Kisanak, untuk mereka yang sudah bekerja, tidak banyak perubahan aturan. Bagi mereka, aturannya tidak jauh berbeda dengan peraturan yang ada sebelumnya. Kisanak yang budiman, yang agak mengherankan, para pelajar dan mahasiswa yang sebentar lagi akan mencari pekerjaan juga kini menjadi agen paling depan memprotes Undang-Undang Cipta Kerja yang akan membuka lapangan pekerjaan untuknya. Mungkin mereka mengira Indonesia tidak perlu membuka lapangan pekerjaan yang banyak, apalagi untuk mereka. Memang Kisanak, kalau dipikirkan dengan serius, buat apa mereka capek-capek kuliah jika harus bekerja setelah lulus? Sedangkan menjadi pengangguran jauh lebih menyenangkan. Kisanak yang budiman, memang agak mengherankan pemerintah menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja yang ditargetkan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Tetapi justru yang memprotes adalah mereka yang masih sekolah dan mereka yang sudah bekerja. Sedangkan kaum pengangguran sendiri masih selonjoran di rumahnya masing-masing, asik menikmati hidup. Protes terhadap undang-undang ini juga disuarakan Partai Demokrat dan PKS. Kedua partai itu memang sejak dulu tidak suka jika para pengangguran di Indonesia dapat pekerjaan yang layak. Sebab jika para penganggur itu bekerja semua, lalu mereka punya uang, lalu mereka menjadi pintar, nanti siapa lagi yang bisa dibohongi? Kisanak, perlu diketahui, partai-partai itu kadang suka main drama. Demokrat misalnya, sebelumnya justru menjadi pendukung nomor 1 Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sekarang malah main drama dengan menolaknya. Coba saja dengar video seorang anggota legislatif dari Partai Demokrat, Benika Harman, ketika rapat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kisanak, dengan adanya demo-demo Undang-Undang Cipta Kerja ini, dikhawatirkan tercipta klaster baru penularan virus corona. Padahal kita ingat, salah satu petinggi Partai Demokrat adalah orang yang aktif berkampanye untuk melawan penyebaran virus corona. Hai. Masuk. Boleh gak? Boleh dong. Dari mana? Oke. Aku mau coba disinfektan dulu ya, masuk ke dalam bilik. Terima kasih. Iya. Jangan lupa hand sanitizer buat tangannya supaya bersih. Dilap berkali-kali. Terima kasih. Wow, ini benda apa? Dalam bilik, ajaib. Wah, bersih sekali. Terasa dari atas hingga ke bawah. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa. Lemesin aja, Bas. Terima kasih.